sejatinya sebagai seorang insan itu bahasa Arab, bahasa Indonesia manusia. Sebagai seorang insan, maka tempatnya insan itu adalah dosa dan salah. Itulah sejatinya jati diri sebagai seorang manusia. Maka dalam ajaran agama, bayi lahir ke dunia ini ibarat kertas putih. Maka yang mewarnai dia itu ada satu orang tuanya, yang kedua pendidikannya, yang ketiga lingkungannya, perbuatan dia sendiri. Nah, jadi kalau saya ya tentu sebagai seorang manusia, public figure, insan, ya saya mohon maaf lahir dan batin. Bagi orang-orang yang memusuhi saya, yang punya niat jahat terhadap saya, ya kalian ya saya maafkan. Ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kalian, terserah kepada siapapun itu. Walaupun saya lihat sekarang sudah berkurang untuk orang-orang yang nyerang saya, ya. Dan ya saya harapkan saya ini ingin berkarir di karir saya, jadi jangan ganggu saya. Dan kalau diganggu kan banyak orang yang keberatan, saya, anak, keluarga, organisasi dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya saya ingin semuanya saling memaafkan. Okay. Saya kira di bulan suci Ramadan dan nanti saat Idul Fitri juga seyogianya ya saling memaafkan. Begitu. Kan berat berarti kan sudah kita bicara yang kan sudah Niki sudah sempat pukul apa segala macam, mau memaafkan di momen lebaran ini apa sih Bang? Iya, saya maafkan. Niki saya maafkan, tapi keluarga, anak-anak nanti kami coba diskusikan di Malaysia. Gimana nih tentang laporan ayah dan lain-lain. Nanti anak saya akan kasih masukan yang konstruktif karena mereka juga udah dewasa. Anak saya yang sudah dewasa itu Rizka, Anggi, Eca, Putri, Siva. Nah itu udah 4 orang, udah 5 orang yang dewasa. Jadi wajar kalau saya meminta pendapat, dan wajar juga kalau mereka memberikan saran. Kadang-kadang mengingatkan, ya jangan gitu ya, begini aja. Terutama Rizka. Kalau Rizka memang anaknya aktif, ya. Beda dengan Anggi. Anggi lebih slow, kalau Rizka enggak, dia agak lebih agresif. Berarti selalu bakal rembukan dulu ya Bang, ya, artinya untuk laporan, segala jenis laporan, apakah ya, akan lanjut? Saya selalu lapor, saya selalu diskusi. Setiap postingan saya pun saya share kepada mereka, supaya mereka bisa jawab, komen. Ya itu tadi, karena kita ini kan harus punya prinsip. Di balik seorang laki-laki yang kuat ada wanita yang, di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita yang kuat di belakangnya. Di balik kesuksesan seorang ayah ada anak yang kuat di belakangnya. Di balik seorang kesuksesan kepala rumah tangga ada anggota rumah tangga yang kuat di belakangnya. Jadi saya melihat bahwa kesuksesan seseorang, mungkin saya termasuk kategori sukses, saya bersyukur pada Allah, tapi saya tidak jumawa, saya tidak boleh sombong karena Allah melarang itu. Dan ya saya tentu senantiasa mencoba menahan diri. Sebenarnya saya sudah mulai banyak berubah saya dari merespon sesuatu masalah, karena anak saya sekarang sudah berperan dalam memberi masukan terhadap saya. Misalnya dari segi makan, nanti kalau saya makan berlebihan marah. Nah, kalau Bu Adi tegur saya nggak mau dengar, nanti Bu Adi foto dia kirim sama Rizka balik ke saya. Ayah begini, ayah. Jadi semua ini termasuk saya disarankan pertama kali ke dokter Cici yang nangani badan saya udah turun sekarang 7 lebih, itu hampir 8 kilo. Itu Rizka. Nah, bilang udah sampai sana, ternyata dokter Cici baik sekali orangnya. Dan ternyata juga di sana banyak public figure. Ada Yohan Gunawan, ada Indra Bekti, ada Cukuke, ada Berkotan Pati, ada Roro Fitria. Kami gabung semua dan pejabat-pejabat, termasuk juga saya lihat di situ ada Pak Erick Thohir dan
Riza Patria, mantan wakil gubernur DKI. Oke, Bang, kalau Lebaran kan identik untuk membuka Lebaran baru, artinya untuk kembali memaafkan, terus kembali menjalin silaturahmi lagi yang baik, artinya dengan musuh-musuh yang lampaulah dilupakan. Itu gimana sih Bang kalau Abang sendiri? Iya, saya katakan bahwa buktinya kemarin ketika berbuka bersama di kediaman Bang Hercules, Farhad Abbas datang. Iya. Di situ juga ada Dinda Sunan Kalijaga, teman baik saya. Saya bawa juga Adinda Firdaus, ya. Ada Bang Niko Kili-Kili juga lawyer. Nah, secara spontan ketika Farhad akan pamitan pulang ke Bang Hercules, karena saya di depan dulu dengan Bang Hercules, sebab saya ditunjuk jadi jubir sekarang di organisasi yang beliau pimpin. Itu tangan saya dengan tangan Farhad ditarik, disalamkan gitu, panggil lagi Firdaus, dia bilang kalian tidak boleh ribut-ribut lagi, ya gabung di sini tempat saya ini, jangan lagi kalian ribut ke depan, sesama pengacara nggak boleh ribut. Jadi diistilahkan ya sesama biskota jangan saling mendahului, kira-kira begitu. Itu pesan beliau, kan Bang Hercules kan tokoh nasional ya, tokoh pemuda nasional yang kita, saya lihat orangnya sangat sangat rendah hati dan mumpuni lah untuk kita jadikan sahabat abang ya. Karena beliau juga caranya membangun organisasi dan membangun hubungan sesama kita itu nampak beliau dengan hati, jadi tidak ada kepura-puraan. Baik Bang Hercules, baik Kak Nia istrinya juga begitu. Ya, makanya beliau juga sudah pernah ke rumah saya ini, kita makan siang sama, saya juga datang ke kediaman Bang Hercules mungkin udah berkali-kali. Jadi ya kita dekat lah, sampai akhirnya beliau tunjuk saya jadi jubir dan kepala divisi humas di organisasi yang beliau pimpin, ya saya jalankan, saya terima dengan baik. Begitu. Bang, terakhir berarti sudah memaafkan Nikita, Richard Lee, Dr. Oki dan lain-lain, dan yang sempat menyerang Abang, terutama Hotman Paris juga nih Bang, gimana Bang, sudah memaafkan? Ya, saya maafkan, karena sejatinya manusia begitu ya. Ya tentu kalau saya nyatakan permohonan maaf begini, jangan besok dianggap bahwa Rasman itu sudah takut ke saya. Ini yang harusnya tidak boleh di framing ya. Saya hanya ingatkan Hotman satu, kita boleh berantem, ya, kita boleh berantem, tapi kalimat-kalimat tentang mau jadikan istri saya aspri itu jangan kau singgung. Ya, saya ingatkan jangan kau singgung, itu pribadi, jangan, karena istri saya nggak kekurangan makan dan istri saya punya reputasi nama. Nah, jadi saya jaga betul itu, maka saya ingatkan jangan ada bahasa-bahasa istri Rasman bisa jadikan aspri, terus tidak cocok, tidak ideal, wah itu menghina. Nanti saya datangi betul dia. Ini kan bulan Ramadan suci, baru memaafkan nih kan, jangan dengan pancing. Karena saya kalau bicara tentang istrinya pun, itu saya menyampaikan dengan bahasa yang normatif. Saya bilang dulu sama ingat saya 2 tahun yang lalu, baru Marbun, Ito tuh sahabat keluarga, artinya itu saudaraku. Ito cukup kuat Ito menghadapi perilaku seorang Hotman itu. Tak pernah saya bilang istrimu nanti biar dari aspri saya aja ya. Nah itu nggak perlu. Jadi jangan ditambah polemik, nanti kan jadi ricu lagi. Dan saya kira ingatlah bahwa umur itu bukan bertambah sebenarnya, tapi berkurang. Dan kalau sudah ada penyakit dikasih Allah di badan kita, itu menjadi sebuah teguran untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya kira itu. Saya berharap pasca Lebaran ini semua akan lebih baik, masing-masing ibarat perahu mengayuh perahunya untuk sampai ke seberang pulau yang dia tuju, nggak ada senggol-senggol lagi, tanpa mengganggu perahu orang lain. Dan jangan menimbulkan gelombang bagi perahu orang lain supaya perahu orang lain itu tenggelam atau mungkin nggak sampai ke pulau. Karena sejatinya yang menentukan arah perjuangan kita adalah diri kita, dan tentu Allah perjuangan sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini. Dan kalau saya jelas prinsip saya wasyawiru fil amri pada azam tafakkur Allah. Saya kerja keras, baru kemudian saya berserah diri pada Allah. Kayak begitu. Thank you.